Pada bulan Januari akhir, kami kedatangan mahasiswa praktek lapangan yang bertujuan untuk menerapkan ilmu atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung. Tujuan kerja lapangan ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa atau pelajar dengan iklim dunia kerja dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan di industri kerja. Salah satu kegiatan yang mereka pelajari adalah bagaimana merawat dan memasang stup lebah kelulut. Kegiatan ini masuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu. Karena ini praktek kerja lapangan, mahasiswa langsung terjun ke lapangan untuk mempelajari lebah madu kelulut. Di sini mereka bisa langsung melihat, bertanya segala hal tentang kelulut, serta langsung mempraktikkan caranya. Hal pertama yang diuraikan adalah pengenalan stup dan kelulut itu sendiri, serta penjelasan tentang apa itu kelulut dan sifat kelulut. Di sini Bapak Mansur menjelaskan kepada mahasiswa tentang bagaimana memelihara sebuah koloni kelulut dengan benar. Potong pakai sensor. Kita potong saja sampai ketemu madunya, sampai ketemu sarangnya. Kalau kita tutup sarangnya, baru kita tutup pakai kardus. Baru kita tutup pakai kardus. Nah, nanti kita staples tuh. Kita staples, nah baru kita lapis pakai nodrok biar hujan sama itu tidak kena dia. Nah setelah dia pakai nodrok kan baru kita pasang kotaknya nih, toppingnya nih. Toppingnya langsung kita taruh. Nah tapi pasang toppingnya kita harus pakai lem tikus dulu. Lem tikus itu tadi terkenalnya itu sudah. Kita langsung lem tikusnya di kardusnya situ. Sudah pakai lem tikus. Nanti kita paskan lubangnya, karena itu di dalamnya kan ada lubangnya. Iya, lubang sarang itu. Sarangnya itu kita paskan, kita putar biar nge-press. Barulah kita pakai pasang baut. Tertutupnya. Iya. Di baut, pakai skrup. Nah, itu biar biasa juga pakai paku tapi lebih bagusnya pakai skrup. Nah, itu kan kalau misalkan pakai skrup kan kita nyaman membukanya pas kita mengganti toppingnya. Misalkan toppingnya ini jabuk, hancur, kita bisa ganti. Itu gunanya pakai skrup. Kita pasang duluan, kita bukai, baru kita pasangi plastiknya beningnya dulu. Kalian biasanya lihat plastik beningnya aja kan? Plastik kalian ini cuma lihat plastik beningnya aja kan? Iya, Nah, di kampus. Nah, plastik beningnya ini kan khusus untuk menahan mereka tidak keluar. Nah, plastik hitam nih biar nutup ini. Kelulutnya kan doyannya yang hitam, yang gelap. Nah, makanya kita taruh pasang yang plastik yang hitam di atasnya. Gitu. Kalau malam ngelihatnya kalau pakai senter, dia pasti ngejar di senter. Pasti ngejar di cahaya, dia ngumpul di cahaya. Makanya kita kan pakai plastik yang hitam, dia ngumpul di dalam semua. Kita di dalam semua. Itu. Dan ini dia buat sendiri. Oh, buat sendiri. Dia buat sendiri. Nah, kenapa dia kalau kelulut kita lihatnya, kalau sudah dia buat hitam ini berarti dia aktif. Buat ini dia aktif. Kalau misalnya kita lihat tertutup, nah itu berarti aktif, berarti ada hamanya yang di dalam. Nggak mau dia. Kelulut ini ada satupun hama yang masuk berarti dia menutup lagi itu. Dia nggak mau kalau dia di dalam sarang ini ada yang hama atau semut apa yang kupu-kupu yang putih itu laba-laba dalam. Kalau sudah di dalam situ dia nggak mau lagi dia di dalam, nggak mau lagi bakti tapi dia diaktifkan di dalam situ karena hitungannya dia mengganggu. Nah ketika mereka semut ini sudah masuk sampai ke lock, mainnya sudah sampai di lock, otomatis ini bakal hilang. Orangnya akan pergi, kabur, hilang. Macam mana yang? Nah itu kan hilang tuh. Ada yang jatuh turun. Nah itu hilang tuh. Itu yang hilang. Nah, tapi kalau mau lihat kayak ini, mau lihat bumbu kayak ini, jangan tutupin corongnya lah, gitu masuknya. Bakal kalian diserang. Karena apa tuh bang? Ya, karena kan pintu masuknya aktifnya cuma satu aja. Kan di lock yang sudah kita mau ganti siapkan. Kita taruh, nah, sudah kita taruh, baru kita tutup lagi. Dari asalnya ini locknya nih bolong. Bolong. Nah ini kita tambal. Kita tutup. Nah tutupnya pakai kardus. Baru kita staples. Nah nanti kita lapis pakai nodrop nih. Nodrop tuh kan anti air. Nah kita nodrop kan kita lapis. Nah jadi kan ini bakal kuat sendiri dan kuat nih. Nah ini kan kalau saya lapisin semua ini nanti lapis sama nodrop semua. Ini sebagai contoh aja kemarin tuh. Lapisin nodrop semua. Itu.
Itulah paparan dari Bapak Mansur tentang pengenalan dan cara pemeliharaan lebah kelulut. Selanjutnya mahasiswa akan dipaparkan tentang pembuatan stup yang mana nanti akan dipasang ke lok kelulut. Yang akan dipaparkan berupa apa yang harus dilakukan jika kotak stup kelulut tidak rapat dan bagaimana cara menanggulanginya. Hal yang pertama untuk menghilangkan hama dari stup yaitu dengan membakar menggunakan api sedang sehingga kotak tidak hangus terbakar tapi cukup untuk membunuh hama yang ada. Setelah ditunjukkan caranya, mahasiswa mengikuti sesuai instruksi yang sudah dipaparkan Bapak Mansur. Selain membakar hama yang ada, langkah selanjutnya adalah memaparkan tentang bagaimana memasang lapisan plastik yang digunakan untuk menutup stup kelulut. Ketika mahasiswa sudah memahami apa saja yang harus dilakukan, mereka sudah bisa langsung praktek bagaimana cara membakar hama dan memasang plastik penutup untuk stup kelulut. Nah, tapi setelah ini kan baru hitamnya tapas. Nah, biar kamu ndak 2 kali kerja, saya praktek nanti yang langsung sama hitamnya. Langsung 2 bang lah. Langsung 2. Nah, langsung 2. Nah, ini kan pertama lo. Iya. Belum anggapnya ini belum sapos lah. Iya. Nah, kamu perkirakan juga sama yang hitamnya nih. Paskan. Paskan gini aja. Nah, gini aja kan dulu yang putihnya tuh. Nah, jadi nak kerjanya 2 kali kan. Nah, sekali aja deh. Nah, sekali aja kan. Buatnya gitu aja. Selanjutnya yaitu pemaparan membuka lok yang awalnya ditutup, supaya dibuka kemudian ditutup lagi menggunakan penutup dari kardus, yang mana merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum menaruh stup di atas lok kelulut dan mempermudah pemasangan nanti. Setelah penutup awal dibuka, buka secara perlahan penutup alami yang dibuat kelulut tersebut. Ini bertujuan supaya kelulut naik ke atas ketika melihat lubang yang terbuka dan akan membentuk kantong-kantong baru di dalam stup yang sudah dibuat. Selanjutnya tutup kembali lubang yang sudah dibuka dengan kardus yang nantinya akan dilapisi dengan no drop. Kembali ke pemeliharaan stup kelulut, yang ditampilkan pada video di atas, merupakan langkah untuk menutup lubang-lubang yang tidak rapat ketika membuat stup. Penutupan ini menggunakan tisu yang dimasukkan ke sela-sela stup yang bolong, lalu ketika sudah selesai dimasukkan dan tidak ada cahaya yang tembus, lapisi lubang yang diisi dengan tisu menggunakan no drop supaya lebih tahan lama. Suara ikan baut nggak lebih bagus diam jaga. Pelapisan ini dilakukan pada setiap stup yang ada. Selain menjaga lubang yang ditutup dengan tisu, no drop berfungsi sebagai anti hama dan mengurangi resiko stup menjadi sarang rayap, jadi stup bisa lebih tahan lama daripada tidak menggunakan pelapis seperti no drop. Jadi dibersihin gitu loh bang. Selain hama di dalam stup, terdapat juga hama yang ada pada lok kayu, jadi tidak lupa juga untuk melepaskan kulit pohon yang sudah lapuk karena bisa menjadi sarang untuk hama-hama lainnya. Ketika sudah dilepaskan, lakukan pembakaran seperti membakar kotak stup sebelumnya. Fungsinya tetap sama yaitu menghilangkan jamur dan hama yang ada pada stup dan lok kelulut. Iya. Setelah semuanya sudah dibersihkan, aplikasikan no drop ke penutup kardus yang sebelumnya dijadikan penutup arah pembuatan kantong-kantong baru.
Langkah selanjutnya yaitu pemasangan stup kelok kayu menggunakan bor, untuk menghindari kemungkinan stup pecah, jadi menggunakan bor lebih aman dan menghemat tenaga. Setelah selesai menyambungkan stup kelok, selanjutnya yaitu memasangkan lem untuk penutup plastik, serta membuka lubang yang ditutup sebelumnya. Untuk membuka lubang bisa menggunakan pisau cutter. Ketika lebah kelulut sudah mulai naik, cepat tutup stup menggunakan plastik yang sudah dipasang menggunakan gentaker dan double tip. Bor. Cutter. Cutter. Oh, benda tajam lainnya. Nah, itu kan pemasangan topeng. Jadi kalau misalkan sudah kering, ya itu aja pemasangan topengnya. Nah, nanti mana yang keduanya lagi ada. Selanjutnya mahasiswa tinggal memasang stup yang lain kelok yang belum dipasangkan stup, dengan melakukan langkah-langkah yang sudah dipaparkan oleh Bapak Mansur tadi. Setelah pengenalan ini mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara panen madu kelulut. Untuk video panen tunggu video selanjutnya, atau bisa cek video lama kami di pojok kanan atas.